Tadi kan dokter bilang kan ada faktor makanan juga nih. Makanan apa sih dok? Emang bener ya dok kalau makan kacang tuh bikin jerawatan? Aduh suka banget sih makan kacang. Mungkin kalau yang alergi kacang mungkin iya ya, cuman kalau untuk kacangnya sendiri sih harusnya enggak sih ya. Oh berarti itu mitos ya? Langsung kayak Mitos gitu. sih kalau menurut saya ya. Jadi mungkin karena minyaknya juga bisa, atau mungkin sebenarnya paling banyak itu makanan yang tinggi gula dan tinggi kalori. Karena kelenjar minyak kita itu dia akan sensitif produksinya kalau misalnya kita terlalu banyak makan yang tinggi gula. Kita sering kadang-kadang suka ngelihat kayak iklan kayak gitu kan. Oh muka langsung statement di state loh. Muka bau pengen gini-gini dengan dengan skincare tertentu langsung mulus. Orang kayak ini bener gak sih? Dan harganya kok juga gak terlalu mahal gitu. Karena kalau ngecek kayak gitu kalau kita ngeliat tuh gimana tuh dok? Hai Sobat LPPI, kembali lagi nih, kita ketemu lagi di episode LPPI Voice kali ini. Yang kali ini akan ngebahas, kayaknya ini semua orang suka deh, nggak cewek, nggak cowok ya. Dan apalagi ya, hari ini saya agak-agak minder karena kalah glowing dengan narsum kita. Langsung aja nih ya, hai Dokter Dodi. Halo, selamat siang Mbak Rati. Siang. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Nah, penasaran nih Dokter Dodi ya, baru ketemu tadi sebelum mulai podcast. Aduh ini nggak cuma ganteng, glowing, bening. Waduh. Aslinya, kalau lihat asli langsung mampir ke NMW Cengkareng ya dok Cengkareng, ya? kalau sekarang praktiknya di Cengkareng ya. Iya. Masih dalam rangka LPPI Voice yang di Dok dan juga dalam rangka LPPI Run ya. NMW Klinik ini menjadi salah satu sponsor kita yang cukup besar. Nanti para peserta LPPI Run ini tanggal 26 Mei 2024 mendatang ya, di hari Minggu kita ketemu seru-seruan bareng di LPPI Run. Dan habis itu setelah kita lari di Kemang bareng-bareng, seru-seruan bareng untuk nonton performance dari Hindia. Dan di dalam race kitnya itu banyak banget loh yang akan diberikan sama NMW. Tapi kayaknya daripada kita ngomongin isi race kit, kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Dokter Dodi ya. Sayangnya ganteng-ganteng ini dianggurin ya. Oke, Dok, mau nanya nih Dok, kan dalam rangka LPPI Run ya, olahraga nih. Taruhlah mungkin nggak olahraga, kita kan aktivitas, suka keringetan gitu kan. Itu wajah tuh jadi berminyak gitu kan dok ya. Terus juga kayak badan tuh kadang-kadang juga suka kayak jerawatan, beruntusan gitu kan dok ya. Itu sebenarnya tuh apa sih dok? Faktor apa sih yang mempengaruhi kayak gitu? Pertama mungkin faktor hygiene juga kali ya. Kan kalau misalnya kita aktivitas di outdoor atau misalnya olahraga outdoor kan suka ada debu atau polusi yang kontaminasi ke badan kita. Oh berarti tuh hygiene tuh emang pengaruh banget ya sama semuanya. Nggak hanya, karena faktornya juga di tangan juga ya dok ya. Iya Kalau benar. tangan kotor, kita megang-megang gitu kan dok ya. Oke. Terus dok, sebenarnya gini deh dok, cukup nggak sih untuk kita ngebersihin wajah nih ya, khususnya maksudnya untuk kebersihan nih, khususnya untuk kebersihan wajah gitu. Karena biasanya kadang-kadang kan yang dilihat itu kan orang mukanya dulu nih, wih gila, dia kayak tadi saya ngeliat dokter, aduh gila kalah mulus nih kayaknya nih ya, gitu, harus kayak MW nih langsung nih. Nah itu cukup gak sih dok dengan hanya sekedar cuci pakai sabun muka kah, atau ada skincare tertentu gitu gak sih dok sebenarnya? Tergantung ya, tipe skin orang kan beda-beda ya. Jadi di Indonesia itu tipe skin tuh ada yang kulitnya cenderung berminyak, terus ada yang kulitnya cenderung kering, ada yang normal tuh oily. Nah kalau misalnya dia cenderung berminyak, biasanya sih dia akan cenderung jerawatan. Jadi untuk orang-orang yang dengan kulitnya berminyak itu harus cleansingnya harus di double. Dan karena bisa kan produksi minyak itu kan bisa tersumbat ya pori-porinya kalau misalnya hygiene-nya kurang. Nah itu bisa akan jerawatan. Kalau misalnya kulitnya cenderung normal tuh oily atau kering, itu sih kadang jarang sih menimbulkan jerawat itu, cuman ya tetap juga harus hygiene-nya tetap harus dijaga juga untuk bersihin wajahnya. Kalau untuk skincare juga harus pemilihannya juga harus sesuai dengan kondisi kulit masing-masing. Jadi nggak setiap kulit tuh sama skincare-nya. Nah kalau misalkan dia nggak terbiasa pakai skincare gitu, cukup pakai sabun wajah aja gitu? At least minimal itu sabun dan sunscreen sih kak. Sabun dan apalagi ini ya di Indonesia ya panas tiba-tiba kan, kayak bener-bener harus dijaga banget gitu kan. Dan itu nggak ngelihat usia ya dok ya sebenarnya kalau usia kayak gini. Karena gini, kalau zaman saya nih ya mungkin ya kayak jaraknya agak beda jauh nih dok. Aku kayak sih udah zaman
dulu banget lah ibaratnya. Kita kan dulu kan kalau misalkan pakai kayak sekedar sunscreen aja tuh kayak something yang iya apaan sih. Kalau zaman sekarang kan emang harus pakai kali ya dok ya. Kayak gitu. Terus tapi kayak gini dok, penasaran juga nih ya. Sebenarnya tuh untuk penggunaan sunscreen itu sendiri dan juga untuk perawatan skincare itu ada usia tertentu nggak sih dok? Karena kan memulai untuk ke klinik kecantikan ya atau enggak untuk konsultasi seputar kayak kebutuhan kulit wajah gitu. Saya tuh mungkin baru melakukannya tuh pas zaman-zaman kuliah gitu. Perlu nggak sih dari usia-usia tertentu gitu emang ada pakemnya nggak sih? Sebenarnya sih paling bagus tuh dari usia dini pun juga udah harus dikenalin untuk skincare rutin ya Mbak Rati ya, karena kan kalau misalnya kita memang pengen tampilan kulitnya bagus, kemudian kulitnya sehat kan harus dirawat ya. Jadi kalau menurut saya ya seusia sedini mungkin ya udah tahu pemilihan skincare yang benar. Kalau misalnya bingung, boleh konsultasi sama dokter terpercaya masing-masing. Apalagi zaman sekarang kan kayaknya untuk cantik itu ada yang terjangkau banget, ada yang emang mahal banget gitu kan. Jadi ya tergantung ya, zaman sekarang tuh udah gak ada antara cantik atau gak cantik, tapi antara cantik dan males kayaknya deh dok. Kalau menurut saya pribadi gitu. Gimana dia mau menjaga kesehatannya juga gitu kan dok ya. Nah dok, zaman sekarang kan kayaknya klinik untuk wajah itu kan udah digabungin dalam arti kata beda nggak sih dok sama klinik-klinik yang mungkin saya mau ngomongnya terkait NMW nih. Ini hampir banyak banget kan klinik-klinik kecantikan gitu. Sebenarnya yang membedakan NMW itu sendiri apa sih dengan klinik-klinik lainnya? Kalau dari kami NMW itu biasanya kami dari tahun 2007 itu udah terkenal untuk mengatasi masalah-masalah kulit. Contoh kayak jerawat, kemudian flek hitam. Nah sekarang karena udah berkembang dan udah semakin besar, NMW sekarang udah punya anti-aging, estetik, kemudian ada slimming, itu juga ada sekarang program di kami. Jadi semua udah lengkap. Nah yang membedakan NMW dengan klinik lain dari zaman dulu itu ya kalau menurut saya pribadi dan banyak pasien lama NMW juga kita tuh unggulnya mengatasi masalah jerawat sih dari dulu. Jerawat dan flek hitam tuh kita unggul sih di bagian situ. Pantesan dokternya tuh bener-bener ya iya dokternya harus oke ya, jangan sampai dia jangan sampai dokter juga ngeberesin jerawat orang tapi dokternya berjerawatan juga nggak mungkin ya. Oh tapi menarik juga sih dok. Berarti memang sekarang tuh pelayanan dari klinik kecantikan tuh juga nggak hanya sebatas tentang jerawat aja ya, ataupun mungkin kalau concernnya orang Indonesia, aduh kepengen lebih putih, lebih flawless kayak gitu kan. Tapi kayak tadi penting banget ya tuh anti-aging. Ini menarik banget sih sebenarnya dok. Karena gini, kalau ngomongin anti-aging kadang-kadang tuh kayak nih usia saya gitu ya. Kayak usia saya gitu di usia 35 gitu. Kadang-kadang kayak berpikiran, kayaknya masih belum butuh deh. Nah ini lagi nih dok nih. Gimana kita bisa tahu kita butuh atau tidak nih perawatan atau treatment dari anti-aging itu sendiri? Seiring bertambahnya usia itu kan pasti udah kenal namanya kolagen ya Mbak Rati ya. Kolagen itu kan dia akan menurun setelah kita umur 25, di atas 25 tahun. Dia si jumlah dari kolagen dari wajah dia akan menurun seiring jalannya waktu. Nah, kalau misalnya usia kita udah atas 30 tahun, itu akan berasa banget sih kalau kolagen kita udah mulai berkurang dari wajah. Contohnya kayak ciri-cirinya seperti kayak kulitnya mulai cepat kering. Kemudian cepat muncul kerutan halus, kendur, kemudian ada flek hitam. Nah itu karena faktor kolagennya udah mulai berkurang. Jadi kalau misalnya emang udah, maksudnya gimana kita biar lebih sadar untuk kapan sih kita mulai perawatan ya, kita lihat aja kondisi kulit kita apakah udah butuh atau belum. Cuman yang nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya kita perawatan dari umur udah usia dini, itu akan menghambat proses aging tadi. Oke. Ini menarik juga nih dok, karena gini, ini sepertinya lebih kayak ke culture atau budaya kita ya, karena kan generasi orang tua kita mungkin beda sama di zaman-zaman kita ataupun di zaman yang nanti Gen Z dan lain-lainnya di bawah-bawahnya Gen Z gitu kan. Kadang-kadang saya seperti ini bener-bener nyata banget nih yang saya alami gitu. Karena suka debat sama orang tua, khususnya ibu saya gitu kan. Ibu nih dulu tuh selalu mention gitu, ibu nih dulu tuh nggak pernah pakai apa-apa, oke aja kok, bagus aja kok gitu kan. Tapi at the end beneran dok, memang wajah ibu saya tuh so far sih ya mulus-mulus aja, cuman memang kayak
ada flek-flek hitam itu? Apakah mungkin karena itu faktor beliau nggak dari awal pakai sunscreen gitu kali ya dok ya? Karena pas sepertinya beliau juga ngecek gitu, itu kayak udah makin sulit selesai dihilangin ya dok ya, semakin bertambah usia gitu ya dok ya? Kalau kita ngomong bicara masalah flek sendiri itu kan dia faktornya banyak ya Mbak Rati ya. Faktor paling utama itu adalah sinar UV dari sinar matahari. Nah, kemudian faktor-faktor lain kayak faktor genetik, faktor hormonal, usia itu juga faktor-faktor pendukung dia munculnya si flek. Nah, salah satu yang paling krusial sebenarnya adalah ya tadi kita harus mencegah si flek itu biar nggak cepat muncul dengan cara kita harus rajin pakai sunscreen, karena kan sunscreen kan kita melindungi permukaan kulit dari paparan sinar UV langsung kan. Jadi ya itu sebenarnya faktor paling utamanya sih. Iya benar. Karena anakku juga aku pakein sunscreen gitu kan kalau misalnya ke sekolah atau apa gitu. Cuma harganya tuh bingung nih dok. Apa sih dok bedanya yang kan angka di sunscreen itu kan beda-beda ya. Apa sih SPF ya dok ya? Itu apa sih dok yang membedakan dok? Itu panjang sih penjelasannya, tapi ada kayak simpel lagi nih. Misalnya sunscreen itu misalnya SPF 30. Jadi dia dalam 30 menit ke depan itu dia harus ngulang lagi gitu. Enggak, bukan ngulang lagi. Jadi dia mungkin ada efek kusam atau efek sunburn-nya itu bisa terjadi, misalnya dia bisa melindungi selama 30 menit tersebut. Tapi tetap juga sih maupun yang SPF-nya 30 atau 50 atau yang SPF yang paling tinggi, tetap juga pemakaian sunscreen itu harus di retouch atau di ulangi lagi pemakaiannya selama 3-4 jam karena dia bertahannya sampai 3-4 jam. I see. Berarti sebenarnya nggak terlalu tergantung ini juga dok ya, tergantung mungkin suhunya juga ya dok ya, panasnya tuh seperti apa sih kayak gitu-gitu. Jadi untuk membedakan kita milih sunscreen yang tepat seperti apa gitu kan. Soalnya nanti kita akan dapat sunscreen juga loh, akan dapat sampel dari NMW juga yang akan ada di reskit para peserta LPP IRA. Nah kita kayaknya abis lari tuh kan jam 6 kita flag off, mungkin setelahnya bisa kita pakai kali ya dok ya. Terus sunscreen itu kan juga bisa dipakai. Oh ya, ada ini juga dok, saya juga ada pertanyaan nih. Kalau sunscreen dari NMW ini sendiri nih, itu untuk wajah juga kah, untuk tubuh juga kah, bagaimana dok? Sementara sih kita kalau untuk sunscreen sekarang tersedianya yang untuk wajah. Oh bedanya apa sih dok sebenarnya dok? Nah itu saya mau jadi pertanyaan juga tuh dok. Bedanya apa sih? Memang untuk wajah itu beda, memang untuk tubuh itu juga beda ya dok ya? Sebenarnya sih sama aja sih Mbak Rati, sama aja. Cuman kadang kalau untuk wajah itu tadi yang aku bilang kan ada tipe skin orang beda-beda ya. Kalau misalnya wajahnya berminyak, kalau dia misalnya pakai sunscreen yang gak cocok untuk di wajah, misalnya buat badan tapi dipakai di wajah, terkadang jadi bikin jerawatan, jadi bikin beruntusan. Itu bisa terjadi. Karena dan itu sering terjadi ya benar. Jadi harus sesuai dengan kondisi kulitnya, karena kan kulit wajah kita itu beda dengan kulit bagian badan. Iya betul. Kemudian kalau badan sih ya sebenarnya sih mau sunscreen apa aja juga cocok-cocok aja sih. Tapi kalau misalnya untuk wajah itu memang terkecuali ya, jadi harus sesuai dengan kondisi wajahnya. Tuh ya, jadi Sobat LPP jadi makin paham nih ya, jangan sampai juga pakai yang harusnya nggak untuk tubuh ya dok ya, nggak untuk badan, nggak untuk wajah, malah makanya kebalik tuh pengaruhnya juga akan berimpact yang nggak baik juga ya dok ya berarti ya. Nah tapi gini nih dok, lucunya juga adalah seperti ini, kalau misalkan kita mungkin sering menggunakan skincare nih ya, kayaknya udah padat banget nih semua nih ibaratnya. Pakai skincare iya, pakai sunblock juga iya, seperti itu, pakai sunscreen juga iya. Nah, itu perlu juga nggak sih kalau misalkan kita masukin lagi kayak make up gitu? Kan kalau misalkan orang ke kantor kan itu pengaruh nggak sih dok? Apakah akan mempengaruhi dari efektivitas dari si sunscreen dan juga sunscreen kita itu karena ditutup sama makeup gitu? Kalau efektivitasnya sih enggak ya, enggak yang mengganggu fungsi dari sunscreen skincare tersebut. Cuman paling ya hati-hati aja pemilihan makeup, balik lagi dari tipe kulit tadi. Misalnya contoh kayak misalnya kulit yang berminyak, pori-pori besar, itu kalau misalnya terlalu tebal, terlalu ditutup pori-porinya, dia akan tersumbat. Sehingga dia produksi kelenjar minyaknya tersumbat, jadi komedo, ntar lama itu akan jadi jerawat. Kalau misalnya kulitnya yang kering, itu kan dia aman-aman aja ya. Kalau misalnya double layer, triple layer gitu, aman-aman aja. Cuman kalau misalnya tipe skinnya yang cenderung berminyak, itu kadang ya bikin beruntusan sih kalau. Jadi harus hati-hati juga untuk pemilihan make up. Dan juga untuk beruntusan, jerawatan, kayak gitu juga tiap orang tuh untuk antisipasi ataupun untuk pengobatannya tuh beda ya dok ya, batas waktunya gitu kan. Ada yang jerawatan tinggal kasih apa kayak langsung hilang, ada yang harus sampai di laser, di ini, di apa gitu. Itu karena apa sih dok? Apa karena tipe kulit itu atau memang ada kebutuhan hormonal lainnya gitu dok? Ya kalau kita bicara masalah jerawat itu faktor penyebab itu ada banyak sih Mbak Rati. Bisa hormonal, bisa faktor dari makanan juga bisa,
faktor hygiene juga bisa. Jadi ya kalau misalnya emang kita tangani jerawat, biasanya itu kita kombinasi treatmentnya dari skincare, kemudian dari treatment, dari ada juga yang kadang harus minum obat minum untuk ngatasin jerawat. Itu tadi paling berpengaruh sih sebenarnya faktor hormonal sih paling banyak. Kadang yang jerawat hormonal itu dia nggak bisa diobati dengan cara skincare doang gitu, jadi harus butuh dengan treatment yang lain juga. Oke. Kak, tadi kan dokter bilang kan ada faktor makanan juga nih. Makanan apa sih dok? Emang bener ya dok kalau makan kacang tuh bikin jerawatan? Aduh suka banget lagi makan kacang. Mungkin kalau yang alergi kacang mungkin iya ya, cuman kalau untuk kacangnya sendiri sih harusnya enggak sih ya. Oh berarti itu mitos ya? Mitos sih kalau menurut saya ya. Terus mungkin jadi mungkin karena minyaknya juga bisa, atau mungkin sebenarnya paling banyak itu makanan yang tinggi gula dan tinggi kalori. Karena kelenjar minyak kita itu dia akan sensitif produksinya kalau misalnya kita terlalu banyak makan yang tinggi gula. Jadi makanya kalau misalnya aku punya pasien yang jerawatan, aku biasa wanti-wanti nggak boleh sama sekali makan manis-manis dulu. Ya boleh lah cuma sekali-sekali aja, tapi kalau bisa jangan 3 kali sehari harus minum manis-manis gitu, jangan. Karena itu akan sangat merangsang produksi kelenjar minyaknya. Oh, jadi justru gula itu akan merangsang produksi kelenjar minyak ya, dan itu bikin kayaknya gara-gara itu dia muka gue berminyak. Padahal aku gak suka makan minyak, apa karena aku sudah manis gitu ya, Syai? Oke, dok. Tapi kalau ini pengalaman dokter sendiri nih, pasien apa sih yang kayaknya tuh, aduh ini kayak treatmentnya harus berkali-kali nih. Itu pasien yang kayak gimana sih dok yang dokter banyak tangani gitu, atau mungkin sebenarnya ada beberapa hal tuh yang ya itu tadi tuh harus dilakukan berbagai macam treatment gitu. Dokter biasanya handle pasien-pasien seperti apa sih? Kalau saya sendiri sih paling banyak itu sekarang kasusnya flek ya Mbak Rati ya. Kita sebutnya sih melasma ya kalau flek. Itu karena ini ya terpapar sinar matahari ya? Ya benar. Mungkin kayak orang-orang zaman dulu yang mungkin belum familiar dengan skincare, itu kan kadang juga suka malas untuk pakai sunscreen dan lain-lain kan. Nah itu juga yang salah satu faktornya penyebab si flek melasma tadi. Nah itu memang kalau melasma tersebut dia memang nggak bisa langsung ditangani, langsung hilang itu nggak bisa, jadi butuh tahapan yang lumayan agak lama, dan itu kombinasi treatment juga harus berbagai macam, ada skincare, kemudian harus treatment lah, harus obat minum juga harus dikombinasikan biar mengatasi fleknya itu. Jadi sebenarnya sih kalau flek itu bagusnya memang mencegah daripada mengobati ya. Karena kalau misalnya udah muncul flek, itu sangat susah banget untuk menghilangkan. Hampir nggak bisa, tapi kita bisa memudarkan dengan cara treatment tersebut. Oh, jadi justru malah lebih susahan flek dibanding jerawat ya dok ya? Beda-beda sih kasusnya. Kalau jerawat kan masih istilahnya kayak untuk kita masih bisa kontrol untuk produksi kelenjar minyak. Sebenarnya kan kalau misalnya flek itu dia akan gampang rebound kalau untuk flek. Kalau misalnya dia terpapar sinar matahari terlalu lama apa segala, dia akan rebound lagi, akan muncul lagi. Kalau jerawat kan kita masih bisa kontrol dengan kayak antibiotik apa segala, perpaduan skincare, atau kita bisa treatment untuk mengontrol produksi kelenjar minyaknya. Kalau flek itu dia sangat-sangat susah. Nih ya dok, kayak jerawatan gitu, terus kadang-kadang kayak suka usil kan, langsung dikopek-kopek gitu, terus tiba-tiba kalau orang nyebut mungkin bopeng gitu ya dok ya. Itu bisa di ini nggak sih dok, hanya dengan skincare itu jadi lebih halus lagi, atau ada treatment tertentu gitu ya Syai? Iya kan, soalnya kan kita sering kadang-kadang suka ngelihat kayak iklan kayak gitu kan. Oh muka langsung statement di state loh, muka bopengan gini-gini dengan dengan skincare tertentu langsung mulus. Orang kayak ini bener gak sih, dan harganya kok juga gak terlalu mahal gitu. Karena kalau ngecek kayak gitu, kalau kita ngeliat tuh gimana tuh dok? Memang sih ada beberapa kandungan skincare yang bikin tekstur kulit tuh jadi lebih mulus, ada. Cuman kalau untuk kasus bopeng sendiri itu memang nggak bisa kalau hanya pakai skincare aja. Jadi butuh sama tadi kayak treatment tertentu dan perpaduan beberapa treatment gitu supaya dia regenerasi sel kulit barunya bisa bagus. Tapi pasti bisa ya, maksudnya bisa. Akan ada regenerasi kulit gitu. Nah untuk regenerasi kulit sendiri nih dok, itu sampai usia berapa sih dok? Normalnya? Normal itu nggak ada batas usia sih, tetap si kulit itu akan regenerasi. Maksudnya kan itu kan produksi kolagennya ya. Jadi kita bisa memboost produksi kolagen itu dengan cara beberapa treatment gitu. Jadi di Aneme kita ada treatment namanya kolagen booster. Tujuannya untuk memboost produksi kolagen supaya dia regenerasi sel kulitnya lebih cepat dan lebih bagus. Oh menarik banget ya. Lengkap kayaknya NMO ya. Iya. Nanti yang dikasih sama LPP Iran apa aja nih dok peserta nih? Apa aja salah satunya ya? Saking banyak ya. Ada facial, terus ada treatment laser juga. Nah aku mau bahas facial nih ya. Facial nih katanya kan, yuk facial yuk kayak gitu. Enggak, kan gue nggak jerawatan. Facial sendiri tuh apakah memang harus untuk yang berjerawat kah atau tidak?
Enggak dong, justru kebalikannya. Oh, justru sebelum jerawat ya? Jadi gini, kalau misalnya jerawatnya lagi aktif, itu kalau kita pegang-pegang di facial itu nggak boleh, justru nggak boleh. Karena? Nanti dia akan penyebaran si bakterinya itu akan nyebar kemana-mana, jadi takutnya memperparah si jerawatnya. Jadi justru dilakukan facial tujuannya untuk membersihkan komedo tadi yang udah menumpuk di wajah. Karena kan sumbernya jerawat itu kan ya, kita kalau ngomong jerawat ya, karena kan ada juga penyakit yang mirip dengan jerawat, contoh kayak rosacea gitu. Nah kalau untuk jerawat sendiri kan dia penyebabnya adalah komedo yang lama-lama dia terinfeksi. Karena bakteri dia akhirnya meradang jadi jerawat. Nah kalau si komedo itu nggak dibersihkan, ya ntar lama dia akan jadi jerawat gitu. Jadi tujuan untuk facial adalah untuk mencegah si komedo tersebut biar nggak jadi jerawat. Gitu. Saya baru tahu. Karena dari dulu mikirnya kalau diajakin facial saya nggak pernah mau karena enggak, orang gue nggak jerawatan gitu. Oh ternyata justru ya memang harus antisipasi ya. Kadang-kadang kan memang sih kayak misalkan saya kelihatannya mungkin bersih aja gitu, tapi kalau misalkan diperhatiin tuh di hidung tuh kayak suka ada komedo gitu-gitu ya dok, kayak oh memang itu, dan itu harus rutin ya. Facial itu tuh harus biasa dilakukan berapa kali sih dok? Sebulan sekali pun juga udah cukup ya sebenarnya. Wow, oke. Kadang-kadang kan ada ya di beberapa klinik, mungkin di MW, di NMW juga gitu, nggak boleh untuk beli mungkin skincare-nya ataupun krimnya tuh tanpa kayak obat dokternya kayak gitu. Tapi kalau misalkan di NMW tuh oke kah? Nggak apa-apa kah? Atau bagaimana dok? Atau kita harus konsul dulu? Kalau di NMS kita punya alur, kalau bisa sih konsul dulu sih ya, karena kan supaya lebih tahu ya yang cocok. Benar, karena kan kandungan skincare itu kan nggak bisa sembarangan. Kalau misalnya tadi tipe kulit yang nggak cocok dengan kandungan skincare, nanti bisa jerawatan lah, bisa beruntusan lah. Jadi memang harus bagusnya sih dengan konsultasi dengan dokternya dulu. Kalau untuk tadi yang krim-krim racikan itu juga tergantung sih Mbak Rati untuk kasusnya apa dulu. Nggak semua kasus, misalnya nggak semua kulit pasien kita resepin krim-krim racikan gitu. Oke, pokoknya intinya adalah sebelum beli krimnya, beli skincare-nya harus konsul dulu ya dok. Itu udah harus pasti dulu, karena tadi yang dokter udah disampaikan tuh tipe kulit orang-orang tuh, tiap orang tuh beda. Jadi memang harus benar-benar dikonsultasikan dulu biar tahu kebutuhannya ya dok ya. Karena pasti dokter Dodi juga nggak akan ngasih sesuatu yang nggak cocok buat kulit kita kayak gitu kan dok. Dok, yang tadi kita sempat ngobrol tapi belum dijawab juga nih dok ya sebelum podcast nih. Kan banyak banget ya sekarang tuh dimudahkan banget nih dengan treatment tertentu tuh. Kayak mungkin contohnya saya perlu mention juga nih kayak peeling gitu kan. Karena dulu saya sempat peeling kan, dan itu kayak bener-bener dokternya tuh sampaikan kan agak keras ya dok ya, dan sampai bener-bener untuk ngelupas kulit kayak peremajaan kulit gitu ya dok ya. Sebenarnya peeling itu sebenarnya tuh apa sih dok? Kalau peeling, kalau misalnya untuk di klinik tuh ada nama cairan peeling tuh ada GA macam-macam gitu. Nah itu dia nggak boleh dipakai. Misalnya dia nggak boleh diaplikasikan sendiri oleh bukan tenaga medis yang nggak ngerti. Jadi itu ada efek sampingnya. Bisa jadi kalau misalnya sembarangan dipakai nanti kulitnya akan iritasi dan lain-lain. Jadi harus tenaga medis yang mengerti tentang treatment tersebut baru boleh melakukan treatment tersebut. Cuman mungkin yang tadi dimaksud sama Mbak Rati itu kayak skincare yang ada efek apa tadi, peeling ya. Itu mungkin cuman soft peel aja ya. Jadi cuman eksfoliasi aja namanya. Mungkin ada kandungan tertentu kayak mungkin tretinoin atau mungkin AHA, BHA, itu kan ada. Jadi itu nggak terlalu tinggi ya. Itu kan ada efek eksfoliasinya. Paling kan efeknya cuma agak kering atau ngelupas halus aja. Tapi kalau misalnya untuk peelingnya sendiri itu nggak boleh dilakukan sendiri di rumah kecuali ada dokter terpercayanya. Oh, I see. Karena kan memang sekarang kan berbagai macam treatment tuh bisa dilakukan di rumah gitu kan. Nggak harus ke klinik, nggak harus ke dokter, nggak harus apa. Tapi tetap harus hati-hati juga ya dok ya. Berarti ya dok ya. Karena jangan sampai kita kayak ngide sendiri gitu ya di rumah, udah tiba-tiba hasilnya nggak terlalu oke, ujung-ujungnya nanti ke klinik, ke dokter jauh lebih pricey, jauh lebih sulit untuk disembuhin gitu ya dok ya. Tapi ada nggak sih dok yang memang tidak mengubah bentuk gitu ibaratnya, tapi hanya sekedar kayak jerawat sama flek aja gitu, itu ada yang nggak bisa tersembuhkan? Dokter selama ini pernah pegang kayak gitu, atau maksudnya kayak emang bener-bener ada isu tertentu gitu kayak gitu? Kalau misalnya emang pasiennya rutin untuk kontrol ke dokter dan memang mengikuti saran oleh dokternya sih biasanya sih itu gampang sih Mbak Rati. Terkadang memang ya nggak apa lah ya kita curhat dikit ya. Maksudnya terkadang ada yang mungkin kayak misalnya pasiennya kurang sabar nih gitu dengan hasilnya, kayak maunya instan gitu, sedangkan kasusnya kan misalnya kan agak complicated gitu. Jadi kalau misalnya dia kurang patuh dan memang kurang sabar juga, kan butuh kesabaran juga ya. Terkadang ada yang ganti-ganti dokter atau misalnya ganti-ganti skincare sendiri gitu. Misalnya ini nggak pakai skincare ini kok lama banget, terus tiba-tiba ganti sendiri produk lain dan itu produknya sembarangan dibeli. Nah itu juga salah satu faktor
penyebab si jerawatnya dia nggak sembuh gitu. Jadi kurang apa ya, kurang sabar aja sih sebenarnya, kan kita kan butuh proses ya. Jadi ya nggak ada semuanya, nggak ada yang instan gitu. Iya benar. Karena kadang-kadang ini ya dok ya, buat ngelihat impact berhasil atau tidaknya itu orang tuh kayak masa sabar itu cuma sebulan deh kadang-kadang, atau maksimum 3 bulan gitu kan. Iya. Itu kayak saya juga curhat sendiri sih dok. Kadang-kadang kalau misalkan dulu coba-coba gitu, karena memang belum teredukasi banget untuk harus ke dokter, harus ke ini, harus ke apa. Jadi berpikiran oke, bisa lah sendiri dan lainnya seperti itu, dok. Makanya semakin berkembangnya zaman, makin kesini tuh ternyata tuh memang perlu banget. Dan sejak usia dini pun tuh juga malah justru perlu tahu ya, karena kan kebutuhan tiap orang berbeda dan dunia pendidikan kedokteran tuh juga udah semakin meluas dan lebih canggih lagi gitu ya dok ya. Dok, nah kalau yang dari NMW sendiri nih dok nih, yang mau diceritain dong ke para sobat LPPI ini, itu ada berapa cabang sih dok, dan apakah di seluruh Indonesia dok? Kita kalau di Jabodetabek itu ada 20 cabang. Kemudian kalau di luar Jawa itu ada di Bali. Bali ada 1 cabang. Kalau di Jabodetabeknya sendiri ada 20-an cabang. Wah menarik banget ya, seru banget nih dok ya. Tapi spesialisasi dari si NMW sendiri nih apa? Maksudnya kita Yang paling the best yang dipunya. Semuanya sih pasti. Semuanya sih ada, ya semuanya sih ada sih. Cuman ya tadi aku bilang biasanya sih kalau udah terkenal di pasiennya juga itu kalau NMW itu ngatasin tadi kayak flek sama jerawat tuh memang yang paling the best di kita sih. Tapi yang lain juga semuanya sama bagus, kayak anti aging kita juga udah lengkap semua, treatment anti aging kan sekarang ada banyak macam-macamnya ya. Kalau misalnya Mbak Rati pernah lihat di sosial media ada botox lah, ada apalah, ada filler apa segala, kita semua udah punya, udah lengkap. Terus slimming juga kita sekarang udah punya juga treatmentnya, ada radiofrekuensi, ada macam-macam, ada injeksi mesolipolisis, semuanya udah lengkap semua. Jadi kalau misalnya butuhnya apa ya tinggal datang aja ke klinik. Tinggal datang aja ke NMW ya. Jadi nanti ya semua peserta LPPI IRA nih langsung coba nih ya voucher yang nanti akan dibagikan sama NMW buat langsung datang, karena ternyata cabangnya ada 20 cabang di seluruh Jabodetabek. Soalnya juga peserta LPPI IRA ini nggak hanya sekitaran Kemang aja dok. Jadi di luar dari Kemang, di luar dari Jakarta Selatan, di luar dari Jakarta itu juga pasti ada juga dan pasti banyak juga. Nah dokter, mau dokter sampaikan nih ke para sobat LPPI ini ya, gimana sih untuk lebih aware lagi tentang kesehatan, tentang kebersihan khususnya berkaitan tentang kulit, dan juga mungkin lebih segmen lagi nih ya untuk kulit wajah gitu. Apa sih yang mau dokter sampaikan kepada para sobat LPPI? Oke, karena sekarang kita lagi temanya lagi lari ya, misalnya lagi aktivitas outdoor, ya jangan lupa untuk double cleansing, terus hygiene ya. Kalau misalnya kita emang sering keringetan, sering olahraga outdoor, itu jangan lupa untuk cuci muka, cuci tangan yang bersih sebelum pegang-pegang wajah. Hygiene tangannya harus bagus dulu. Kemudian kalau misalnya emang sering aktivitas outdoor, jangan lupa pakai sunscreen karena itu penting banget. Walaupun gimana ya, walaupun kita nggak panas atau gimana? Iya, jadi sinar UV itu kan nggak cuman, misalnya masuknya nggak cuman outdoor doang, tapi kalau misalnya indoor ada kayak ruangannya yang kayak transparan gitu. Transparan, Itu sinar UV pun juga bisa masuk ke ruangan gitu. Jadi tetap sunscreen itu adalah basic skincare yang paling penting. Kita kadang suka sepelein, tapi itu sebenarnya paling penting gitu sunscreen. Oh iya. Iya. Aduh, saya tuh jarang banget pakai sunscreen. Itu tuh penting banget ya. Penting banget. Kadang-kadang saya juga, oke. Saya mau nanya dok, kayak saya untuk pribadi tapi nanti akan nyambung ke sobat LPPI semua. Ini pertanyaan terakhir nih buat dokter deh. Penggunaan sunscreen sama skincare tuh duluan mana? Kalau cuman kayak daily activity kerja itu ya paling ya pakai sabun dulu, kemudian toner, serum. Kalau misalnya pagi ada pelembab, misalnya kalau kulitnya kering, hati-hati juga nih pemilihan pelembab. Jadi makanya tadi aku bilang harus konsultasi sama dokternya dulu supaya tahu pelembab yang cocok sama kulitnya apa. Baru terakhir pakai sunscreen. Oh berarti memang sunscreen itu di terakhir ya? Iya, di terakhir kalau sunscreen. Kalau di NMS seperti itu. Yes. Tapi ya setahu aku juga sih semuanya juga semuanya seperti itu. Gitu ya? Sunscreen yang terakhir. Menarik banget nih Sobat LPPI, seneng banget nih ngobrol-ngobrol panjang lebar meskipun waktunya kita gak bisa panjang-panjang banget dok. Karena nanti jatuhnya saya kayak konsultasi gratis nih ya, panjang banget. Thank you dokter Dodi. Di NMS konsultasi gratis kok, tinggal datang aja ke klinik. Oke, ayo kita kerahkan massa langsung semuanya ke NMW karena ada 20 cabang Jabodetabek dan ada 1 cabang di Bali. Langsung datang aja ke klinik NMW. Nah kalau dokter sendiri nih, boleh dong infoin ke Sobat LPPI ini mungkin Instagramnya dokter NMW Cengkareng
Cengkareng punya Instagram sendiri untuk datang gitu ya, untuk konsultasi ke Dokter Dodi gitu. Dan setiap hari apa sih Dok dan jam berapa sih Dok? Oke, kalau untuk Instagram boleh mungkin di-follow NMW Skincare. Itu di sana bisa udah ada alamatnya semua ya, ada cabang di Jakarta di mana aja, cabang di luar kota di mana aja. Kalau untuk jam praktek aku sendiri sih aku di Cengkareng setiap hari. Kebetulan setiap hari paling ya liburnya kadang hari Minggu, kadang ada juga weekdays karena ambil istirahat aja. Tapi setiap hari biasanya ada. Tinggal lu hubungin customer service-nya aja. Jamnya berarti fleksibel gitu Dok? Fleksibel ya. Wow. Kadang masuknya ada yang jam 9 sampai jam 17, ada juga jam 11 sampai jam 19. Jadi setiap hari ada, dokternya ada kok. Oke, sip. Yang mau ketemu Dokter Dodi langsung ke NMW Cengkareng atau sekarang? Salah ya? Kayaknya nanti ya. Iya, thank you banget Dokter Dodi atas kehadirannya di LPPI Voice. Dan terima kasih juga supportnya untuk LPPI Iran 2024. Semoga nanti di LPPI Iran tahun depan gabung juga ya, join juga ya. Baiklah kalau gitu, thank you banyak Dokter Dodi. Dan sampai jumpa Sobat LPPI di LPPI Voice berikutnya. Bye!